Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jemaah tarekat Madinah Syibandiyah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam 9 Zulhijjah atau malam Arafah kalau kita berada di tanah suci. Tapi kalau kita berada di Indonesia, berarti besok baru 8 Zulhijjah. Jadi 2 versi ini lebaran. Ada yang lebaran hari Sabtu dan ada yang lebaran hari Minggu Ahad. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas sedikit masalah kitab karangan Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibni Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Beliau Syekh Ahmad Khatib Syambas lahir di Sambas, Kalimantan. Ada yang tahu Kalimantan apa? Barat. Ya, Kalimantan Barat. 1217 Hijriah bertepatan dengan 1803 Masehi. Antara waktu sekarang 2002 dengan kelahiran Syekh Ahmad Khatib Syambas itu kurang lebih 219 tahun yang lalu. Ahli silsilah tarekat yang keberapa beliau? Yang keberapa? Ya, cocok nih. Oh iya, betul. Ya. Beliau tidak mempunyai kitab karangan, tapi salah seorang muridnya mendiktekan karangan atau ajaran-ajaran beliau yang bernama kitab Fathul Arifin. Tipis sekali ini buktinya. Tipis sekali. Berapa lembar Jin? 1, 2, 3, 4, 5 lembar sih. 5 lembar, tapi banyak, bahkan jutaan orang yang sudah mengamalkan. Saking mengamalkannya di sana. Muassis tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kenapa dinamakan muassis? Karena beliau yang pertama kali menyatukan antara 2 tarekat besar, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Beliau lahir di Sambas dan wafat di Makkah. Jadi waktu remaja, masih kecil, belajar di Sambas, di Kesultanan Sambas atau Kerajaan Sambas. Kemudian setelah beliau remaja, pergi menuntut ilmu di Timur Tengah, terutama di Makkah. Jadi beliau menetap di Makkah dan wafat di Makkatul Musyarrafah di tahun 1875. Dan kitab ini didiktekan oleh muridnya di tahun 1873 Masehi. Berarti 2 tahun sebelum beliau wafat. Jadi saya bacakan ya karangan beliau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah Ta'ala dan rahmat Allah dan selamat atas
pesuruh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da hadhihi risalatu latifatu fi bayani bai'at zikir wasilsilati al-qadiriyah wan naqsyabandiyah. Dan ini adalah risalah tulisan yang sangat tipis, yang sangat lembut di dalam menjelaskan bai'at, zikir, dan silsilah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Dan kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan bai'at zikir dan silsilah tariqah yang dibangsakan kepada Qadiriyah, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Naqsyabandiyah. Maka adalah dua tarekat itu terhimpun kepada silsilah Qadiriyah, yaitu kepada Syekh kita dan guru kita yang alim al-allama wal bahrul fahama, Maulana Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas, yang bermukim dan yang tinggal di negeri Makkah al-Musyarrafah. Mukaddimah ini mukaddimah bermula kaifiyat talqin dan bai'at guru-guru kita yang tersebut itu. Maka hendaklah membaca syekh dan murid mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kata beliau, seorang mursyid atau wakil talqin atau khalifah itu bermula-mula membaca guru atau yang mentalkin itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli bi futuhil arifin, 7 kali. Kemudian maka membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil hadi al-aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahal ghafurur rahim 2 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 2 kali. Kemudian maka membaca zikir syekh atau guru mursyid atau wakil talqin atau khalifah, dahulu kalimat la ilaha illallah 3 kali. Maka menghulu murid 3 kali, maksudnya mengulang murid 3 kali. Kemudian disudahinya dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka syekh dahulu maka mengangkat murid, kemudian maka membaca keduanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Kemudian membaca innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa sayatihi ajran azima. Kemudian membaca Fatihah sekali kepada sekalian masyayikh ahli silsilah Qadiriyah, khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Tariqah Sufiyah Sayyid Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahuma. Kemudian membaca doa Syekh bagi murid barang yang ringan baginya.
kemudian memberi 7 syekh bagi anak murid 1000 kali atau terlebih daripada 1000. I'lam annal insanu murakkabun min asyara lataifu khamsatu minha tusamma alamul amri wa hiya qalbu wal ruhi was sirri wal khafi wal akhfa wa khamsatu minha tusamma alamul khalqi wa hiya latifatun nafsi wal anasirul arba'ah. Artinya, ketahui olehmu hai salik. Jadi kita semuanya salik ya. Maksudnya salik itu penempuh jalan-jalan ketuhanan. Bahwasanya manusia itu bersusun daripada 10 lataif, yang 5 daripadanya dinamai akan dia alamul amri, yaitu latifatul qalbi. Artinya halis hati dan latifatul ruh, artinya halusnya ruh. Dan latifatul sirri artinya halus rahasia, halusnya rahasia. Dan latifatul khafi artinya halus yang tersembunyi. Dan latifatul akhfa artinya halus yang terlebih tersembunyi lagi. Dan yang 5 daripadanya dinamai akan dia alamul khalqi, yaitu latifatun nafsi dan anasir yang 4, artinya asal kejadian, yaitu iringan api, tanah, dan latifatun nafsi yaitu halus untuk seperti yang langkah akan dengannya. Ini baru mukadimahnya. Ini perlu kita bersama sebentar, mari sedikit. Syekh Ahmad Khatib Sambas sewaktu beliau sebelum mangkat ya, atau sebelum wafat, beliau itu mengangkat seorang khalifatul akbar, khalifah besar. Siapa namanya? Itulah Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten ini beliau pulang mengangkat khalifah-khalifah. Yang pertama adalah siapa? Syekh Tolha Kalisapu Cerwet dan Syekh Ahmad Madura. 2 khalifah ini, maka beliau berpusatnya Abdul Karim Banten ya. Maka setelah wafatnya Syekh Abdul Karim Banten, maka mereka masing-masing diantaranya Syekh Tolha pun otomatis menjadi mursyid. Otomatis menjadi mursyid karena tidak ada nih Syekh Abdul Karim Banten. Maka Syekh Abdul Karim Banten pun punya murid yang kita kenal dengan Abah Sepuh, atau yang kita kenal dengan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang berada di Jawa Barat atau Tasikmalaya. Kemudian di sisi lain ada di Jawa Timur, siapa namanya? Syekh Ishaq yang di Jawa Timur itu saudara juga. Kemudian di Jawa Tengah ada juga. Kemudian di Jawa Barat ada salah satunya ada Syekh Ahmad Khatib Sambas yang muridnya, Syekh anaknya Abah Sepuh, Syekh Ahmad Salihul Wafa Tajil Arifin. Itulah asal muasal daripada silsilah Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Terakhir ini pasalnya, Pak, maksudnya pasalnya.
pada menyatakan bermula jalan mengambilkan tarekat Qadiriyah itu, maka hendaklah membaca istighfar sekurang-kurangnya 2 kali atau 20 kali dengan ketat, dengan ketentuan, dengan jelas ya, yaitu apa? Astaghfirullahaladzim, kemudian membaca sholawat safara itu kulub dengan ketat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kemudian maka berzikir la ilaha illallah 160 kali. Nah, ini versi aslinya. Makanya jangan heran kalau tarekat Qadiriyah zikirnya itu 160. Nah, 160 kali tiap-tiap sesudah sembahyang 5 waktu. Dan yang lain daripada itu, maka berzikir barang sekurang-kurangnya 10 saat, maka ditarik dengan dipanjangkan kalimat la. Itu syarat daripada dengan pikiran daripada pusat hingga kepada itu di atas kepala, dan ditarik dengan kalimat ilaha ke sebelah kanan, maka dipukulkan dengan kalimat illallah ke dalam hati sanubari, yakni rupa buka kayu yang bernama sanubari, yaitu yang dinamakan orang Melayu jantung, dengan paluh yang kuat, supaya lalu kalimat yang musyarrakah itu, yang mulia itu, dengan lataif yang 5 syarat. Nah, syarat makna kalimat itu la maksudun illallah, tidak ada maksud, tidak ada tujuan kecuali Allah. Artinya tiada yang kita kehendaki melainkan Allah Ta'ala, yaitu nama bagi zat Tuhan yang tiada seorang pun yang bersifat dengannya segala sifat kesempurnaan dan kepujian yang tiada terhingga daripadanya 20 sifat yang wajib dan maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kehalaian yang tiada terhingga setengah daripadanya segala yang daripada itu mustahil syarat. Karenanya daripada Tuhan itu setengah daripada yang harus daripada kekurudan dihadirkan rupa syekh di hadapan kita. Jika jauh syekhnya, yakni kurangnya dari ditadakan hatinya pada tujuh guru, dan jika ada di dekatnya daripadanya murid, maka mentai lampatnya sahaja. Inilah zikir nafyu isbat, sama ada dikerjakan dengan jahar, yakni barang, atau dengan sir, yakni rahasia. Maka tatkala telah selesai daripada berzikir itu, maka dia mengatakan Sayyidina Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu tadi doa salatan tuqina min jamil ahwal wal afat dan seterusnya. Ya.
hingga akhirnya kemudian maka membaca Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan sahabat dan sekalian masyarakat di seluruh kader dia, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi pada sirrahum Al-Aziz wa Syekh Ahmad Haris Syambas wa abnaihima wa ummahatina wa akhwatul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya wassalam. Itu yang mungkin saya sampaikan, nanti lain kali kita lanjut. Yang jelas intinya kitab ini tipis, tetapi jutaan orang sebagian besar mengamalkan isi daripada kitab ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.